Kali ini kita akan belajar satu materi tentang manajemen kurikulum dan pengajaran. Ini tentunya materi yang penting di dalam satu bagian dari mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Oke, sebelum lanjut, mohon like dan subscribe channel YouTube saya. Nah, bicara tentang manajemen kurikulum dan program pengajaran, kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam hal ini. Pertama, apa cakupan dari manajemen kurikulum dan program pengajaran? Jadi, di dalam manajemen kurikulum dan program pengajaran terdapat yang namanya perencanaan kurikulum. Jadi, sebuah kurikulum itu dirancang. Ada sebuah proses perencanaan dalam menyusun kurikulum. Jadi kurikulum bukan timbul secara tiba-tiba begitu saja, tetapi ada sebuah proses perencanaan. Sehingga kemudian bisa menentukan di situ apa yang menjadi tujuan, soal waktu, bagaimana kemudian soal kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian masuk dalam pelaksanaan kurikulum dan penilaian kurikulum. Jadi dari tahap pertama sebuah kurikulum itu harus direncanakan. Menggunakan pendekatan beberapa model bisa kita gunakan. Dalam pengembangan kurikulum ada modelnya Tyler, ada modelnya Hilda Taba, dan ada beberapa model yang lain. Dan kemudian masuk ke dalam pelaksanaan kurikulum dan penilaian kurikulum. Tiga bagian ini menjadi satu cakupan penting di dalam manajemen kurikulum. Jadi kurikulum tidak cukup hanya direncanakan, tetapi ada sebuah proses pelaksanaan, kemudian dibutuhkan penilaian untuk meninjau kembali apakah kurikulum tersebut sudah relevan, apakah kurikulum tersebut sudah menjawab kebutuhan atau tidak. Apakah kurikulum itu memberi manfaat atau tidak? Lalu, dalam perencanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, kurikulum nasional pendidikan dasar dan menengah itu direncanakan dan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi, Kementerian Pendidikanlah yang mengatur entah apa namanya. Jadi karena di negara kita Kementerian Pendidikan seringkali berubah nama. Jadi kurikulum pendidikan nasional untuk pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, SD, SMP, SMA, SMK itu dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi bukan sekolah yang mengembangkan kurikulum yang digunakan pada level pendidikan ini, meski pada bagian yang lain setiap sekolah punya bagian mengembangkan kurikulum yang akan berkaitan dengan kekhasan setiap daerah, berkaitan dengan karakteristik dari sekolah itu. Nah, perencanaan kurikulum itu melibatkan beberapa pakar dari berbagai perguruan tinggi nasional dan berbagai pihak lainnya. Jadi sebuah kurikulum bukan semata-mata muncul dari ide dan pikiran seorang menteri pendidikan. Tetapi sebuah ide itu kemudian dikaji secara mendalam oleh para pakar dari berbagai perguruan tinggi, dari para praktisi yang akan melihat baik secara filosofis, secara sosiologis, pada aspek pedagogis dan berbagai hal yang lain. Dan tentunya ini tidak lepas dari apa yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pemerintah ingin wajah sumber daya manusia ke depan itu seperti apa. Nah, itu disusunlah sebuah kurikulum pendidikan yang kemudian akan akan digunakan. Kita pernah mengenal dulu ada namanya kurikulum KBK, ada KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, lalu sekarang berkembang lagi ada kurikulum Merdeka Belajar. Dan itu semua disusun bukan semata-mata karena menterinya ganti, tapi ada sebuah pemikiran dari pemerintah tentang apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam
dalam hal ini, sehingga kemudian ini tidak lepas dari visi pemerintah ke depan. Walaupun ada kalanya pada sisi lain ada beberapa kepentingan lain juga, ini tidak bisa lepas dari hal ini gitu dalam sebuah penyusunan kebijakan. Nah, bagaimana tugas pada level sekolah? Jika kurikulum itu disusun oleh pemerintah pusat, bagaimana pada level sekolah? Apakah sekolah akan menerima begitu saja? Tentu tidak. Nah, pada level sekolah, sekolah itu punya peran untuk merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum. Jadi, kurikulum yang didesain dari pemerintah pusat tidak mungkin bisa terlaksana tanpa realisasi oleh sekolah. Dan tidak 100% juga itu bisa diterapkan begitu saja. Diperlukan sebuah kontekstualisasi yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal tanpa kemudian mengabaikan sebuah tujuan nasional. Jadi diperlukan realisasi dan sekolah mempunyai tugas itu. Lalu mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Di Kalimantan Utara misalnya, kita melihat beberapa daerah mengembangkan muatan lokal yang berkaitan dengan tarian daerah, membuat anyaman, tikar, anjat, dan lain sebagainya. Kalimantan Tengah juga seperti itu. Lalu kalau kita melihat di Bali ada muatan lokal bahasa Bali, di Jawa ada bahasa Jawa. Ada beberapa tradisi-tradisi lokal atau kebudayaan lokal yang memiliki nilai penting, itu kemudian masuk di dalam muatan lokal. Dan sekolah perlu melihat dengan jelas apakah ini kebutuhan yang diperlukan masyarakat, sehingga generasi penerus di bangsa ini, anak-anak ini perlu dilengkapi dengan hal itu. Lalu mewujudkan kurikulum dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Jadi ketika semua sudah mulai direalisasikan, disesuaikan kurikulum, kemudian dikembangkan mungkin kurikulum muatan lokal, lalu sekolah harus mewujudkan kurikulum dalam proses belajar. Kurikulum tanpa realisasi dalam proses belajar, maka dia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Jadi proses belajar itu adalah sebuah bagian penting di dalam seluruh rangkaian pengembangan pendidikan nasional kita. Jadi proses belajar itu juga adalah bagian mencapai tujuan dengan cara mengikuti rel yang disusun dalam sebuah kurikulum. Lalu, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan manajemen pengajaran. Jadi sebuah kurikulum itu memerlukan sebuah manajemen pengajaran yang kemudian mengelola seluruhnya, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap evaluasi. Diperlukan sebuah manajemen yang baik yang mengaturnya, sehingga itu semua berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Manajemen atau administrasi pengajaran itu merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Jadi diperlukan manajemen yang baik, mengatur, membagi tujuan pembelajaran pada level siswa tingkat pertama, materi apa yang harus dicapai, kemudian tujuan apa yang harus dicapai, realisasinya bagaimana, itu harus diatur. Kemudian harus membagi materi, harus mengatur, kemudian perencanaan yang baik dan lain sebagainya. Ini semua bagian dari manajemen pengajaran. Jadi kurikulum tidak bisa lepas dari sebuah manajemen yang baik sehingga tujuan pembelajaran itu, tujuan nasional bisa tercapai. Nah, di dalam proses manajemen pengajaran ada yang namanya manajer sekolah. Tugas dari manajer sekolah ini itu adalah bisa nanti dijabat oleh kepala sekolah langsung. Di beberapa tempat itu ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum.
Dia akan bertanggung jawab untuk melakukan tugas ini. Nah, tugasnya adalah membimbing dan mengarahkan kurikulum dan program pengajaran. Jadi dia membimbing, mensupervisi, mengarahkan supaya kurikulum itu berjalan, program pengajaran itu berjalan. Guru-guru bisa mengimplementasikannya dengan baik. Lalu menghubungkan program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Jadi program-program yang disusun itu tidak boleh sebuah program yang semata-mata hanya ini keinginan pusat, tanpa kemudian kita memperhatikan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Itu sebabnya di dalam sebuah implementasi kurikulum diperlukan kontekstualisasi, diperlukan penyesuaian yang kemudian bisa terimplementasi dengan baik. Tugas berikutnya adalah bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan dan perbaikan program pengajaran. Jadi, kurikulum itu terus mengalami perkembangan. Dalam kontekstualisasi di lokal juga perlu ada perubahan, perbaikan. Nah, disitulah seorang manajer sekolah, bisa wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolah langsung, itu melakukan atau bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan menilai perubahan itu. Dan kita bisa melihat nanti apakah ini efektif, hal apa yang perlu dikembangkan, hal apa yang perlu diperbaiki, hal apa yang perlu dilakukan, yang dikaji ulang dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kurikulum itu bisa berjalan dengan baik, tujuan nasional juga tercapai. Lalu anak-anak yang belajar di sekolah, para siswa itu akan terus mengalami kemajuan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu bersama guru itu menjabarkan program pengajaran secara lebih rinci, lebih operasional ke dalam program tahunan, program semesteran, program bulanan. Satu desain kurikulum yang begitu besar itu perlu kemudian diterjemahkan sekarang ke dalam sebuah program tahunan, program semesteran, program bulanan. Desain ini tidak dikerjakan hanya oleh seorang manajer sekolah atau hanya seorang siswa, seorang guru. Tapi ini sebuah kerjasama yang kemudian berupaya untuk mencapai target yang direncanakan bersama. Apa yang menjadi goal akhir kemudian diterjemahkan secara operasional ke dalam program-program tahunan, semesteran, dan lain sebagainya. Lalu ada program mingguan dan satuan pelajaran dikembangkan oleh guru, tapi diawasi oleh manajer sekolah. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah perlu memberikan pengawasan terhadap program mingguan atau satuan pelajaran yang dikembangkan oleh guru, agar tidak jauh menyimpang dari desain kurikulum, tetapi juga tidak berarti kaku tanpa sebuah fleksibilitas yang kemudian bisa berkembang sesuai konteks di setiap sekolah. Jadi ini sebuah tugas penting bagi seorang manajer sekolah, seperti kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Nah, ada 4 langkah untuk melakukan pengembangan dan perubahan. Langkah pertama itu adalah menilai kesesuaian program dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid. Manajer sekolah perlu melihat apakah program itu sesuai dengan tuntutan kebudayaan, tuntutan kebutuhan murid. Nah, itu sebabnya diperlukan kajian-kajian untuk menilai kesesuaian tersebut. Langkah berikutnya adalah meningkatkan perencanaan program. Setelah memahami apakah ada kesesuaian, ketidaksesuaian terhadap program dengan kebudayaan, dengan kebutuhan murid, maka diperlukan peningkatan program. Disusunlah sebuah rencana yang kemudian akan membantu kemudian terjadi peningkatan dan kemajuan. Lalu memilih dan melaksanakan program. Dari sekian banyak program, tentunya tidak semua bisa dilaksanakan bersamaan. Maka diperlukan sebuah susunan, diperlukan sebuah pengorganisasian
bahasa manajemennya kata yang sering digunakan adalah organizing. Diperlukan pengorganisasian, program mana yang harus dilaksanakan lebih dahulu, program mana yang bisa dilaksanakan kemudian, program mana yang bisa ditunda, program mana yang perlu menjadi prioritas, maka harus dilakukan pemilihan dan melaksanakan program. Pada level berikutnya adalah menilai perubahan program. Bagaimana kemudian perubahan program itu? Bagaimana program menghasilkan perubahan, tetapi juga bagaimana program itu berkembang dan mengalami perubahan. Hal-hal ini yang kita perlu perhatikan dalam melakukan pengembangan dan perubahan dalam manajemen kurikulum dan program pendidikan, pengajaran. Nah, prinsip yang harus diperhatikan agar program kita bisa kembangkan dengan baik, ini adalah pertama, tujuan yang dikehendaki harus jelas. Makin operasional tujuan, maka makin mudah melihat dan makin jelas program yang dikembangkan. Maka perlu menyusun sebuah tujuan yang jelas, tujuan yang bisa dicapai, tujuan yang spesifik, tujuan yang jelas jangka waktunya, tujuan yang jelas siapa yang melaksanakannya. Paling tidak kita menggunakan kata kunci spesifik, lalu bisa diukur, kemudian bisa dilaksanakan, mungkin reliable atau bisa dilaksanakan, kemudian waktunya jelas, kapan batasnya. Pada bagian berikutnya, program harus sederhana dan fleksibel. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Selama masa pandemi saja, perubahan itu bisa terjadi setiap minggu. Kebijakan pendidikan itu harus berubah setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan. Dan itu membutuhkan fleksibilitas. Maka sebuah program harus disusun sederhana dan juga fleksibel. Guru-guru, manajer sekolah, pemerintah perlu memikirkan bagaimana menyusun program secara sederhana dan fleksibel. Harus disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, karena program pengajaran itu adalah sebuah upaya mencapai tujuan pendidikan, maka tidak boleh disusun lepas dari tujuan itu. Tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Itu adalah sesuatu yang menjadi target kita, baik secara nasional, secara institusional, maupun sampai kepada tahap instruksional di kelas. Maka harus disusun sesuai dengan tujuan. Tidak boleh lepas dari itu. Kadang kita begitu kreatif sampai akhirnya mengabaikan tujuan. Dan akhirnya kita bekerja dengan lelah. Kita melihat ini tidak ada tujuan kita tidak tercapai. Dan energi kita, sumber daya kita habis untuk hal itu. Kemudian harus menyeluruh dan jelas pencapaian. Jadi tidak boleh sebuah program hanya untuk 1-2 siswa, tetapi harus menyeluruh, harus tidak boleh hanya pada sisi kognitif saja. Kita perlu memikirkan afektif, psikomotor. Lalu ini akan disusun dengan jelas pencapaiannya, baik secara waktu, hasil pada aspek-aspek tujuan pembelajaran juga jelas. Kemudian pada bagian berikutnya adalah harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program di sekolah. Jadi sekolah itu tidak dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, tetapi ada berbagai komponen yang melaksanakan tugas. Diperlukan koordinasi. Ada bagian kesiswaan, ada bagian-bagian yang lain yang perlu ambil bagian dalam mengimplementasikan program. Semua tidak terpisah, semua bukan melaksanakan programnya masing-masing, tetapi sebuah program yang holistik yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian kita juga harus memperhatikan dalam menyusun kurikulum atau dalam program kurikulum, kita harus melihat sumber daya kita, keuangan kita. Kita perlu melihat partisipasi orang. Kita seringkali mengabaikan hal itu. Padahal partisipasi masyarakat berperan penting juga dalam suksesnya sebuah program pengajaran. Sehingga tujuan pendidikan itu tercapai.
Nah, bagian ini menjadi satu bagian lain yang kalau kita belajar dalam manajemen berbasis sekolah, kita harus melihat bagaimana partisipasi masyarakat, tidak hanya secara keuangan, tetapi dalam banyak program-program lain, masyarakat punya peran penting dalam memajukan pendidikan. Dan kiranya ini akan membuka wawasan kita tentang sebuah program manajemen kurikulum dan program pengajaran di sekolah. Kiranya ini menolong kita dalam melaksanakan tugas, mengembangkan tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Sebelum meninggalkan channel ini, saya minta untuk Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua, like video ini dan share, kemudian subscribe. Terima kasih.